Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailun mongko utawi bangete siksa. Fawailun mongko utawi bangete siksa. Well. Siddatu azabin tegese bangete siksa. Tegese bangete siksa iku lilladzina kadue wong akeh. Iku lilladzina kadue wong akeh yaktubuna kang nulis sapa alladzina. Yaktubuna kang nulis sapa alladzina alkitaba ing kitab Taurat ya. Alkitaba ing kitab Taurat. Bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladzina. Bi aidihim kelawan pira-pira tangane alladzina ai mukhtalakon tegese hale digawe goroh apa kitab. Tegese hale digawe goroh apa kitab. Kitabe digawe goroh, digawe kebohongan, dirubah isine. Hale digawe goroh apa kitab min indihim ana sandinge alladzina. Min indihim ana sandinge alladzina. Semayakuluna berdiganti ya, Taurat wis diganti dipalsu, terus mereka berkata semayakuluna nuli ngucap sapa alladzina. Nuli ngucap sapa alladzina hadza utawi ikilah kitab. Hadza utawi ikilah kitab iku min indillahi saking ngersane Allah. Iku min indillahi saking ngersane Allah. Berdirubah diganti itu tulisan mereka Taurat itu. Taurat sing asli sing dari Allah wis disimpen. Mereka bikin Taurat palsu. Ya, terus disampaikan ke umat, terutama umatnya yang ummiyun itu sing bodoh-bodoh itu, dan juga disebarkan ke orang-orang lain. Terus mereka berkata, "Summa yaquluna hadza min indillah." Ini loh Taurat dari Allah. Padahal Tauratnya wis palsu, wis diganti. Wis palsu, wis diganti. Ya cara ulama saiki jenenge kitab-kitab sing wis diganti ngono kitab sing wis inhiraf. Ya, inhiraf itu wis ganti. Pelakune jenenge munharif. Pelaku wong-wong sing malsu-malsu kitab jenenge apa? Munharif. Semua kitab iku wis kebajak, wis kepalsu. Kecuali kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu kate dibajak iku enggak iso. Karena yang hafal banyak. Tembok bajak meleset saayat itu sudah ketahuan hafid Quran, hamilul Quran itu banyak. Quran andekan Quran seluruh dunia kate dibakar sama musuh-musuh Islam ya, dibom kabeh. Mau nyetak ulang ya gampang. File-filenya mau dihilangkan semua. Mau nyetak ulang gampang karena banyak yang hafal Quran. Dan sifatnya hafalan Quran itu biasanya lebih langgeng daripada wong sing hafalan nadom. Ya, lebih awet daripada wong sing hafalan nadom. Wis lah sing tahun wingi hafal Imriti, saiki tak kon ngulangin neh, gak usah kakek 50 ta. Gak usah banyak-banyak, 50 saja. Itu paling wis bingung. Beda kalau misal ayo nduk, juz amma setengah juz misalnya. Itu masih ingat, atau juz 1 berapa halaman masih ingat. Karena ya itulah bedanya teks Al-Qur'an dengan teks yang selain Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebetulnya
muyassar ya. Gampang untuk asline ya. Asline gampang untuk bagi orang yang waras, yang sehat. Lah dhewe angel ngapalno Quran, berarti kita ini enggak waras, kurang sehat. Quran itu mudah untuk dihafal. Ada ayatnya itu. Ya. Ada ayatnya, ayat dawuh Allah itu ya Quran itu memang teks desainnya itu mudah untuk dihafal. Terus kok kita kena pertanyaan, loh, lah kita ini ngapalke kok wangel? Berarti ada yang salah di diri kita. Atau mungkin belum saatnya ya, belum saatnya. Masih sibuk yang lain, sibuk ngaji kitab dan lain sebagainya. Yes, pokok sifatnya Quran itu muyassar, gampang untuk diiling-iling ayatnya. Beda dengan kitab suci yang lain. Makanya kitab suci yang lain itu akeh sing kena bajak, akeh sing kepalsu. Taurat, Injil itu alah wis ndak karu-karuan sudah itu isinya. Makanya jangan sampai kita belajar teks Al-Qur'an itu terjemahnya tok. Kelemahannya di kitab-kitab yang lain kan gitu, ditarjem di Indonesia dan mereka sampai bahasa aslinya itu enggak kenal. Ngertinya ya yang versi terjemahan. Kalau kita Al-Qur'an kan enggak. Kita tahu teks aslinya kan? Teks Arabnya kan kita tahu. Tapi kalau di teman-teman yang lain itu, di kitab suci yang lain itu ya sudah diterjemah. Kalau di Indonesia ya terjemahnya bahasa Indonesia, kalau di Inggris misalnya bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yes. Ya ini ancaman pertama wailun, neraka sing banget siksane. Bagi siapa? Bagi orang yang memalsukan Taurat, cerita pas zaman itu, Yahudi itu. Terus berarti palsu, mereka bikin pengakuan bahwa ini datangnya dari Allah. Tujuannya apa? Liyastaru. Krono arae apa ya? Ngalap sapa alladzina. Krono arae ngalap sapa alladzina. Menjual. Yastaru itu menjual. Atau apa ya? Jual beli itu loh. Jual beli bihi kelawan kitab samanan ing harga kolilan kang sithik. Samanan ing harga kolilan kang sithik iki bahasa kiasan. Dengan mereka memalsukan Taurat, maka hajat duniawinya mereka terpenuhi. Kekuasaannya masih, pengikutnya masih, terus hartanya aman. Dari sisi hukuman aman. Hukuman sing asalin nang Taurat berat diperingan sama mereka, dipalsu. Misal hukum fikih itu kalau rajam kan berat. Rajam itu wong diurup ya, dipendem terus diantemi sampai meninggal. Had zina itu loh. Had zina itu kan dirajam kan. Dilempari batu oleh banyak orang. Itu sama mereka palsu, dirubah, hukumannya enggak rajam, tapi cuma sekedar dicambuk. Nah, dari rajam yang berat digeser ke cambuk yang lebih ringan. Tujuannya apa ya? Ben mereka orang-orang Yahudi zaman itu yang melakukan zina biar ringan, biar terhindar dari hukuman yang berat. Ya terutama banyak dirubah itu tentang sifatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya iku liyastaru bihi samanan qalila, biar mereka dapat keuntungan duniawi. Minat dunya saking dunya. Minat dunya saking dunya wahum utawi alladzina iku al-yahudu wong Yahudi. Iku al-yahudu wong Yahudi goyaru kang ngerubah sapa Yahud. Sifatan Nabi ing sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Ya wingi contohnya Nabi itu tingginya sedang, sing asli ya. Terus Nabi rambutnya ikal.
matanya itu akhal itu bercela. Terus dirubah itu, teksnya dirubah. Nabi akhir zaman itu tinggi, rambutnya lurus, matanya kelabu, sehingga ketika dicocoknya karo Nabi Muhammad juga nggak sesuai sama sekali. Loh, ini Muhammad ini ngaku Nabi akhir zaman, tapi kok ciri fisiknya tidak sesuai. Tujuannya itu. Tujuan mereka palsu yaitu fit Taurat ing dalam Taurat wa ayatar rajmi lan ayat rajam. Nah, kok sing tak sampai ki wa ayatar rajmi lan ayat rajam. Ayat rajam diubah ke yang lebih ringan. Wa yaru sifatan nabi wa ghairuhuma lan liyane sifatan nabi wa ayatar rajm lan liyane sifatan nabi sifat nabi wa ayat rajm wa katabuha lan nulis sapa alladzina ing sifate nabi karo ayat rajm iku lan nulis sapa alladzina ing sifate nabi karo ayat rajm ala khilafima ing atase bedani perkara unzila kang diturunake apa ma ala khilafima ing atase bedani perkara unzila kang diturunake apa ma fawailun lahum mimma katabat aydihim fawailun mongko utawi wel adab ya wel adab atau neraka iku lahum kadue alladzina mimma sebab perkara katabat kang nulis ing ma apa aidihim pira-pira tangane alladzina minal mukhtalaki bayane kitab kang digawe goroh wa wailun lahum mimma yaksibun wa wailun utawi wel adab iku lahum kadue alladzina mimma sebab perkara yaksibuna kang ngelakoni sapa alladzina minar risa saking suap suap itu maksudnya ya suap sogok itu loh. Ya bisa jadi itu transaksi yang nyata, si pemalsu itu dibayar sama tokoh-tokoh Yahudi dikon malsu Taurat, bisa jadi seperti itu. Sehingga yang malsu tadi dapat keuntungan, dapat uang, dapat harta. Atau bisa jadi sogoknya di sini atau suapnya diartikan yang lain. Diartikan yang lain itu hatinya mereka, jiwanya mereka tersuap oleh kepentingan dunia hingga akhirnya mereka mengorbankan akhirat. Ya, hatinya tersuap oleh kepentingan dunia hingga akhirnya mereka mengorbankan kepentingan akhirat. Ya. Terus kalau sing tak sampai kiwing, sebetulnya hati mereka itu sudah iman, sudah percaya kepada Muhammad, tapi gengsi. Mereka punya kepentingan. Iki ya sambil gue tenger karena kadang kita baca ayat iki muncul kebingungan. Ya lek merhatekno lho ya. Kalau kita merhatikan tuh kadang bingung. Kadang muncul istilah ya Bani Israil. Kadang muncul istilah Yahud, ya toh. Kadang muncul istilah Ahlul Kitab. Bani Israil itu sekilas kan ya mereka adalah orang-orang Yahudi. Yahudi itu siapa? Bani Israil. Diwolak-walik kan seakan-akan sama kan? Ahli kitab yang ahli kitab itu siapa? Ya Yahudi itu. Nah, di sini dua kalau ahli kitab itu. Ahli kitab itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. Intinya ahli kitab itu orang yang berpegang pada agama samawi. Agama yang turun dari langit.
sing apa istilahnya sing diakui lah. Yang diakui di zaman itu ya dua, satu Yahudi, satu Nasrani. Yang Yahudi pakai kitab apa? Taurat, yang Nasrani pakai kitab Injil. Lah nek wis apa? Islam ya ojo diarani ahli kitab, Islam ya Islam ngono ae, muslim atau mukmin. Meskipun secara harfiah, secara bahasa kita ini termasuk ahli kitab juga, karena orang yang mengimani agama yang turun dari langit. Agama sing kitab itu ke Allah langsung, yaitu kitab Al-Qur'an kalau kita. Tapi lek cara istilahane diri kita ya jangan ahli kitab, tapi ya muslim atau mukmin ngono. Yes. Cara baca Quran itu diperhatikan ya. Nanti akhirnya kita bisa teliti. Kalau di teks Quran itu kok muncul kata Yahud, ya, muncul kata Yahud, berarti yang dimaksud Yahudi pas zamannya Nabi Muhammad. Nah, dicatat. Lek nang Quran tulisannya Yahud itu ya, Yahud itu berarti sing dimaksud pemeluk agama Yahudi pas zamane Nabi Muhammad. Kalau di sirah atau di sejarah itu ya sing akeh nang Madinah Yahud pada saat itu. Yahudi Madinah itu. Yes ya. Kalau Yahud berarti orang-orang pemeluk agama Yahudi yang ada atau yang hidup pada saat masanya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Quran itu pakai istilah Bani Israel, ya, kok Quran itu pakai istilah Bani Israel, itu berarti yang dimaksud Yahudi sing zaman biyen. Ya, Yahudi yang zaman dulu. Zamane sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kok pakai istilah ya Bani Israel, maka yang dimaksud adalah zaman sebelumnya Nabi Muhammad. Nah, karena nanti akan muncul nuansa yang beda. Ketika kita bahas Bani Israel itu ada yang baik, ya, ada yang taat, ada yang enggak taat. Kalau Bani Israel itu taat sama Nabi Musa, berarti dia baik apa enggak? Baik. Kalau Bani Israel itu taat pada nabinya, nabi yang masyhur saat itu Nabi Musa, berarti mereka Bani Israel yang baik. Lek enggak taat karo nabi nih, berarti Bani Israel yang buruk. Berarti ketika ada teks ya Bani Israel, ada dua kemungkinan. Ada kalanya dia ini Bani Israel yang baik, ada kalanya mereka ini Bani Israel yang buruk. Tapi kok Quran itu bunyinya Yahud? Ya, kalau bunyinya Yahud itu pasti buruk. Kok istilah nang Quran itu Yahud itu pasti buruk. Karena Yahud di situ adalah zamannya Nabi Muhammad. Yahudi zamannya Nabi Muhammad itu nentang Nabi kabeh. Menentang Nabi Muhammad semua. Kalau enggak menentang ya munafik. Ya, kalau mereka sudah mau masuk Islam ya bukan Yahud istilahnya, mereka sudah mukmin, sudah muslim. Nah, ku tengerane, pokok nang teks Quran kok tulisannya Yahud, itu kemungkinan besar mereka ini buruk. Tapi kok Bani Israel ada kemungkinan mereka baik, ada kemungkinan mereka buruk. Wis ya itu ya. Karena di Quran ini kadang kita jumpai Yahud, kadang kita jumpai Bani Israel. Nah, yang ada di awal-awal Baqarah itu kan yang banyak Bani Israel. Berarti yang diceritakan pas zamannya Nabi Muhammad apa sebelumnya? Sebelumnya. Cerita Bani Israel terutama pas zamannya Nabi Musa. Zamannya Nabi Musa. Ya ono sing apik, ya ono sing elek. Apik sing manut Nabi Musa, elek sing gak gelem manut Nabi Musa. Yes, ya. Kok ono ahli kitab itu dibagi dua, ada Yahudi, ada Nasrani. Yang penting kalau beda teks antara Yahud sama Bani Israel. Karena begitu salah baca, salah ngartikan, salah nafsiri itu rasanya sudah beda. Rasanya beda. Yahud sing ono nang zaman Nabi itu jelas dihina ya, sama ulama, oleh sejarah jelas dihina. Tapi kalau Yahudi yang zamannya Mbah Nabi Musa itu harus dipilah dulu, ada yang baik, ada yang buruk. Wes ya. Kuncinya itu. Ya, semaknani sih.
Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu lan ngucap sapa alladzina. Wa qalu lan ngucap sapa alladzina. Alladzina lan ngucap sapa alladzina. Lama wa'ada ing dalem semangsane ngancam sapa ing dalem lama wa'adahum ing dalem semangsane ngancam ing alladzina ing dalam semangsane ngancam ing alladzina sapa annabi Kanjeng Nabi annaro ing neraka. Iki lho alasane mereka Yahudi untuk dablek ya alasane. Mereka punya hujah seperti ini. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Ini hujahnya mereka ini. Lan tamassana ora bakal ngenani ing kita. Ora bakal ngenani ing kita tusibana tegese ngenani ing kita. Tusibana tegese ngenani ing kita. Lek maknane padha ngono ora usah diartekno titik-titik ngono. Biasanya di luar kurung iku maknane padha nafsiri. Ora bakal ngenani ing kita, enggak bakal mengenai kita apa annaru neraka. Apa annaru neraka illa ayaman kejaba pira-pira dina. Illa ayaman kejaba pira-pira dina makdudatan kang bisa diitung. Makdudatan kang bisa diitung. Qalilatan tegese sithik. Qalilatan tegese sithik. Sithike iku mau tafsirane nang kene arba'ina rupane 40 dina. Arba'ina rupane 40 dina. 40 dina iku mau muddata ibadati abaihim ing dalem mangsa ibadahe leluhure iku mau Yahud atau alladzina ing dalem mangsa ibadahe leluhure alladzina iku Yahudi ya. Yahudine zaman Kanjeng Nabi. Abaihim leluhure berarti bicara leluhur berarti mbah-mbah mereka, maksudnya ya Yahudi zamane Nabi Musa. Al-ijla ing pedet. Al-ijla ing pedet. Summa al-ijla ing pedet. Ya, itu loh, Yahudi zamane Mbah Kanjeng Nabi, mereka itu berani nentang Kanjeng Nabi. Berani malsu Taurat, ya, berani malsu kitab suci sing teko Allah. Karena mereka punya hujah seperti ini, lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Diancam karo Kanjeng Nabi, ya. Lek ndablung-ndablung kok neraka. Jawaban mereka enteng. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Loh, andaikan kita masuk neraka itu loh, cuma beberapa hari. Alasan mereka seperti itu. Kalau di tafsirnya tadi, kita masuk neraka itu cuma 40 hari. 40 hari tadi diambil dari masanya mbah-mbah mereka menyembah sapinya siapa? Jenenge Musa Sasani. Jadi dosane mbah-mbahe, nanti mereka yang nebus, tapi sing dosa-dosa. Sing gak dosa ya aman surga. Sing dosa-dosa ya nanti dihukumnya cuma selama berapa? 40 hari. Kalau di kitab lain ini itu ada yang bilang cuma 7 hari. Malah ringan lagi. Andai kan kami masuk neraka itu ya wis to, masuk neraka cuma 7 hari, cuma sebentar. Paling nang neraka dilut mari ngono wis mentas maneh nang surga. Makanya mereka kendel, ya, kendel malsu ayate Allah, malsu Taurat, malsu kitab suci, mendustakan kebenaran, ya, menolak risalahnya Nabi Muhammad. Itu kendel karena dalam hati mereka ini umat pilihan. Nahnu ahibba Allah, kalau hujahnya mereka. Nahnu ahibba Allah, kita ini adalah para kekasih Allah. Masa kita ini kekasihnya Allah, masa Allah tega mau masukkan kita ke dalam neraka berlama-lama? Kan enggak mungkin. Paling Allah masukkan neraka kita cuma 40 hari. Atau di tafsiran lain cuma 7 hari. Nah, detail lagi itu malah mereka di tafsiran ini ya yang lainnya, di kitab Sawi ini malah mereka bikin gambaran gini, kehidupan dunia itu 7.000 tahun, ya, kehidupan dunia berapa? 7.000 tahun. Nanti setiap 1.000 tahun itu ada 1 kali siksa, sehari siksa. Jadi 7.000 tahun per 1.000 tahun itu ada satu hari siksa.
Berarti kalau sampai akhir zaman, sampai di tahun ke-7000, ada berapa kali siksa itu? 7000 dibagi 1000 berapa? 7. Nah, makanya mereka berhujah bahwa kami mentok disiksa sama Allah itu cuma 7 hari. Ambil hitungan tadi. Masa di dunia itu 7000 tahun, nanti setiap 1000 tahun ada siksa, berarti ketemunya berapa? 7 kali siksa atau 7 hari siksa. Mentok kita disiksa sama Allah sebanyak berapa? 7 hari. Nah, itu hujahnya mereka. Nah, kalau ditanya apakah mereka iman sama Allah? Ya iman. Mengimani Allah bahwa Allah itu tuh. Allah itu saya iman. Cuma salahnya mereka nggak mau ikut jejaknya Nabi Muhammad. Gitu. Ya, hati-hati. Ya kita juga seperti itu. Ini pelajaran untuk kita. Kita ngaku iman, kita ngaku Islam, tapi kok nggak mau ngikuti jejaknya Nabi Muhammad, iku kurang luwe koyok wong Yahudi. Ya ora? Iya. Kalau bicara tauhid, kita sama-sama Yahudi ya podo-podo tauhid. Orang Yahudi itu hanya berapa? Iya, podo ora, ya sama. Cuma bedanya kita lewat jalur Nabi Muhammad, mereka enggak mau lewat jalur Nabi Muhammad. Salahnya mereka itu. Nah, kita amannya, kita benarnya karena kita melalui jalur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh pentingnya ya, pentingnya iman nggone Gusti Allah plus iman nanggone Kanjeng Nabi itu. Karena ternyata iman nanggone Allah toh enggak cukup, isik salah. Ya, harus lengkap. Makanya syahadat itu syahadaten. Syahadat tauhid sama syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ngaku iman kepada Nabi Muhammad, ya ikuti semua aturan-aturan dari Kanjeng Nabi, ikuti semua. Syariat-syariatnya ikuti, kon salat, kon zakat, itu ikuti semua. Yes, ya. Ane ojo pede, aku wis pede nyembah Allah. Tuhan saya satu. Hitung-hitungan Tuhan satu ya padha, mereka ya padha ae. Hanya saja mereka enggak mau ikut siapa Nabi Muhammad. Makanya penting ya, penting kita mengenal sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hujahnya mereka. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Alah mlebu neraka paling seminggu. Kayak misal apa jenenge? Santri ya, santri mau melanggar terus dia sudah gambar potensi takzirannya. Nah, paling takzirannya kon ngadeg ngaji Quran sak jam enteng. Kan digambar sih toh. Karena sudah digambar akhirnya dilanggar. Yaitu hujahnya orang Yahudi ngono kuwi. Jadi anak santri kok pola pikirnya seperti itu sama dengan Yahudi. Jadi diukur sih. Alah ngono ae takzirane enteng. Karo Yahudi. Dengan Yahudi. Yes. Lantamasanan naru illa ayyaman ma'dudah kok beda sekali mereka. Karena orang-orang Yahudi itu punya sifat apa ya, inklusif itu tertutup. Kalau Islam kan model agamanya dakwah ya, ajak-ajak. Jadi ini di sini ada kelompok Islam, ini ada di sana kelompok yang belum Islam, maka yang belum Islam diajak untuk masuk Islam. Itu teorinya di Islam seperti itu. Tapi kalau di Yahudi enggak, Yahudi ini komunitas mereka meluk agama itu, ya sudah agama itu untuk kelompok kita enggak ada kepentingan untuk ngajak orang lah. Makanya pemeluk Yahudi enggak banyak. Coba dicek lah, iseng-iseng ngecek nang internet lah nyekel HP. Cek pemeluk Yahudi ada berapa? Enggak banyak, sedikit. Yang banyak itu Islam sama Kristen itu banyak. Yahudi enggak banyak, sedikit sekali Yahudi. Nah nanti kalau kalian nganggur-nganggur kok pengen melajari itu, nanti hubungannya dengan konflik yang ada di Israel sama di Palestina sekarang itu kan mereka punya keyakinan seperti ini. Sing Zion terutama ya, yang Zionis itu loh. Sing bikin gara-gara itu kan Zionis kan. Bukan pemeluk agamanya. Tidak semua Yahudi bikin gara-gara. Yang bikin gara-gara sing garai ngebom, garai nyerang Palestina itu namanya siapa? Zionis. Zionis itu orang-orang yang Yahudi yang punya kepercayaan bahwa orang Yahudi harus menduduki ini komplek Al-Aqsa itu loh. Dia Palestina itu loh. Gaza itu loh. Harus menduduki komplek itu karena itu adalah
Ardul Muqaddasah. Ya tak wacane ayatnya. Ini ayat yang disalahpahami sama mereka. Orang-orang Zionis itu. Nah ini. Ya qaumi dkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatangqalibu khasirin. Jadi di ayat ini memang ada perintah, ya qaumi dkhulul ardul muqaddasa. Wahai kaum Israel, Bani Israel, masuklah kalian ke ardul muqaddasah atau sekarang namanya Baitul Muqaddas. Allati kataballahu lakum. Yang mana tanah itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Ini khitabnya sudah lama untuk Bani Israel, bukan untuk Yahudi yang sekarang. Untuk orang yang lama dulu, untuk Bani Israel. Tapi mereka baca ini, kemudian mereka terapkan untuk sekarang ini. Untuk Yahudi yang sekarang itu enggak masuk, sudah enggak berlaku ayat ini. Ini untuk mbah-mbah mereka. Makanya orang-orang sing Zion ini, yang Zionis ini punya dasar sing iki mau, ya ayat Quran iki mau. Di Taurat ya jelas lebih ekstrim lagi ayatnya atau pasalnya. Terus mereka punya keyakinan bahwa orang-orang selain Yahudi enggak boleh menduduki Baitul Muqaddas. Sehingga harus disingkirkan. Cara nyingkirno piye? Ya diusir, diperangi. Dan itu yang terjadi. Orang-orang Islam sekarang didorong untuk pergi. Enggak Islam tok loh nang ngono. Ada Kristen juga. Orang Islam, orang Kristen diserang semua. Karena tujuan mereka ingin menduduki apa? Baitul Muqaddas. Dan ini Zionis. Ya, Zionis. Ya, aksinya Zionis ini itu ditentang oleh saudara mereka sendiri. Orang-orang Yahudi yang enggak punya keyakinan kayak tadi, Yahudi yang beragama normal ya, enggak punya keinginan untuk berebut Baitul Maqdis itu. Mereka ya biasa, bahkan menentang loh. Itu orang-orang Zionis itu apaan? Wong itu sudah enggak berlaku. Itu paham seperti itu enggak benar itu sudah. Nanti yang ada malah muncul penindasan. Yang ada malah muncul penjajah. Itu aksi mereka yang sekarang itu, yang ngebom habis-habisan, nyerang habis-habisan di daerah Gaza itu malah dicibir sendiri oleh saudara mereka sesama Yahudi. Ada saya videonya di potongan-potongan. Jadi mereka bilang itu enggak benar ya. Itu paham yang enggak benar itu. Kita beragama ya beragama saja, bahwa Ardul Muqaddasah itu tidak 100% milik Yahudi. Sekarang itu kan Baitul Maqdis itu kan di situ ada 3 agama, satu komplek ya. Satu komplek. Di situ ada masjid. Ya. Ono tempat ibadahnya Yahudi atau yang sering muncul di berita itu tembok ratapan, tembok dhuwur terus ono wong biasanya ibadah di sampingnya situ. Sama satu lagi ada tempat kalau enggak salah tempatnya orang Nasrani kalau enggak salah. Pokok 3 agama di situ. Itu satu komplek dan itu sama PBB memang diakui seperti itu. Ini tanah atau ini daerah milik bersama. Enggak boleh ada satu pihak yang ngeklaim atau yang menguasai. Tapi Yahudi terus mendorong sing Zionis itu. Pengen menguasai Baitul Maqdis. Ya, salah satunya pakai ya qabil khulul ardul muqaddasah. Pakai ayat itu mau. Padahal serak kanggo ayatku itu untuk Bani Israel, bukan untuk Yahudi. Yes. Lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudah. Summa tazulu nuli temurun apa ayat kul lahum ya Muhammad. Kul ngucapo sapa sira lahum maring Yahudi atau maring alladzina atau maring Yahudi ya Muhammad duhi Muhammad. Katakanlah pada mereka wahai Muhammad, At-takhattum ana to ngalap sapa sira. Lafaz at-takhattum itu hudifat dibuang minhu saking at-takhattum apa hamzatul wasli hamzah wasol. Lafaz at-takhattum iku asline ait takhattum. Nah, terus hamzah wasol ait sing i itu dibuang. Jadi ait takhattum berubah menjadi apa? At-takhattum. Nah, nyapa ke hamzah wasol dibuang istighnaan krana ngalap cukup. Bi hamzatil istifhami kelawan hamzah istifham. Karena cukup hamzah wasol tujuane nggo nulungi harokat sing mati.
nulungi tak sing mati iku. Lah ngarepe wis ana hamzah sing urip, hamzah istifham ya maka hamzah wasalnya dibuang karena sudah cukup. Indallahi ing dalem sandi ing dalem ngersane Allah. Indallahi ing dalem ngersane Allah ahdan ing perjanjian. Ahdan ing perjanjian misakon tegese perjanjian minhu saking Allah. Minhu saking Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono lan tamassana. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono lan tamassana. Fala yukhlifa mongko ora bakal nulayani mongko ora bakal nulayani sapa Allahu Allah ora bakal nulayani enggak bakal sulaya enggak bakal ingkar janji sapa Allahu Allah adau ing janjine Allah bihi kelawan dzalika bihi kelawan dzalik setelah bihi apa tulisane nang kono le setelah lafat bihi apa ana lae ya maknane la am takuluna langsung la ambal takuluna orang ngalap si la ngono tak sik tadi sik la orang ngalap janji terus am atau bal takuluna balik ngucap sapa sira Allah ing atase Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira bala ya atau nggih bala ya tamassakum ngenani apa nar ing sira kabeh ngenani apa nar ing sira kabeh wa takhluduna lan langgeng sapa sira kamu bakal kena neraka, kamu bakal abadi fiha ing dalam neraka. Man utawi sapane wong iku kasaba nglakoni sapa man. Sayiatan ing Allah. Sayi'ah iku apa? Syirkan tegese syirik. Syirik ngene Allah, menyekutukan Allah. Wa hatat lan ngliputi bihi kelawan man. Apa khati'atuhu olone man bil ifrati kelawan apa ya dimufradake lafat khati'ah itu lho kelawan dimufradake wal jam'i lan jamak iso diwaca khati'ah mufrad iso diwaca jamak khati'atuhu dawa jamak muannas salim. Jadi diwaca mufrad berarti pendek. Khati'atuhu kalau dibaca jamak berarti panjang. Khati'atuhu. Jadi bil ifrati wal jam'i. Wal jam'i lan jamak istaulat tegese ngelindih apa nar. Tegese ngelindih apa nar neraka. Alaihi ing atase man wa ahdaqat lan ngupengi apa nar wa ahdaqat lan ngupengi apa nar bihi kelawan man dikiteri karo neraka bihi kelawan man mingkul dijanibin saking sekabehane arah dikepung karo neraka dikepung karo geni intine ya kayak siksa sing banget bian mata gambare mati sapa man musyrikan hale musyrik faulaika mongko utawi samudayane man iku ashabun nari pira-pira ahli neraka hum utawi ulaik fiha ing dalem nar iku khaliduna pira-pira kang abadi ru'ya dijaga fihi ing dalem lafat hum iku lho hum fiha khalidun apa maknane lafat man waladina utai wong akeh amanu kang iman sapa aladina wa amilulan nglakoni sapa aladina as-solihati ing pira-pira kebagusan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira kebagusan
Endi mau? Hah? Waladina wa amilus solihati ulaika iku ulaika utawi samudayane alladzina. Iku ulaika utawi samudayane alladzina. Iku ashabul jannati pira-pira ahli swarga. Iku ashabul jannati pira-pira ahli swarga hum utawi ulaik atau alladzina utawi ulaik atau alladzina fiha ing dalem jannah iku khaliduna pira-pira kang langgeng. Pira-pira kang langgeng. Wis iku nglengkapi ayat sing mau. Ayat sing apa? Lan tamassanan naru illa ayyamam maduda. Mereka kan alasan ini terus dibantah karo ayat. Lho, at-takhattum indallahi ahdan. Apa ana perjanjian ngono? At-takhattum indallahi ahda. Apakah kalian sudah bikin perjanjian sama Allah bahwa kalian cuma kalau Anda akan masuk neraka cuma beberapa saja? Apakah ada perjanjian? Apa ana ayatin lho maksudnya? Apakah ada ayatnya di Taurat itu? Apakah kalian sudah pernah bikin janji dengan Allah? Kok iso ngaku-ngaku lek masuk neraka cuma berapa? 40 hari atau bahkan ada yang bilang seminggu. Nah, terus dilengkapi ayatnya. Teorinya enggak gitu. Teorinya sing bener iku wong lek ndablek ya kaya kalian-kalian iki wahai Yahud nanti akan diancam neraka, tapi sebaliknya walladzina amanu wa amilus solihat kok gelem iman terus amilus solihat maka nanti janjinya adalah surga. Sing ngelengkapi ayat itu mau. Jadi ini untuk nolak omongane wong Yahudi yang menyatakan bahwa mereka sudah digaransi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini klaimnya mereka. Itu ditolak karo ayat iki ra iso lek elek ya mlebu neraka. Khalidina fiha, lek apik ya mlebu swarga, khalidina fiha. Wis. Wadkur id akhadna mitsaqa bani Israil. Dah iku sesuk enak. Nanti gak ono siji sapa pilih. Dan nanti. Sakit. Turu. Nek udan iki anteng turu.